Golkar Institute lahir ya sebagai respon atas kebutuhan saat ini di mana partai politik atau partai Golkar menyadari bahwa penguatan kapasitas kader menjadi hal yang mutlak untuk membangun sumber daya manusia Indonesia di dalam dunia politik. Kawan baik, jumpa kembali di Nur Iswan Channel. Bersama saya adalah politisi muda dari Partai Golkar yang kiprahnya menurut saya amat sangat mengagumkan. Artinya dari sisi usia dibandingkan dengan politisi lain, beliau ini lebih muda dan tiba-tiba melesat ke tangga teratas. Kebetulan dulunya itu dari dapil saya nih, Banten 1. Selamat malam dan jumpa di channel. Selamat malam Kak Iswan, sehat-sehat ya Kak Iswan ya. Alhamdulillah Kak Aceh. Ya, hanya kebetulan memang jadi tokoh Golkar dan sekampung sama saya. Saya udah kenal Mas Iswan juga di sejak lama ini. Jadi mentornya juga mentor saya, Mas. Oke, Kak Aceh, gini. Saya tuh selalu menyebut Partai Golkar ini salah satu partai yang sudah TBK. Ya. Artinya tidak ada satupun orang yang memiliki saham mayoritas di partai ini. Pertanyaannya terkait dengan Golkar Institute. Ya. Ini Golkar mau ngapain gitu kok? Bikin Golkar Institute udah kayak kampus aja. Iya. Institut segala. Silakan Kak Aceh. Iya, kita tahu ya bahwa kita telah memilih demokrasi sebagai pilihan sistem bernegara kita. Nah, salah satu pilar utama demokrasi itu kan partai politik. Saya kira tidak ada jabatan strategis di Republik ini yang tidak melalui partai politik. Ya, presiden, menteri, apalagi DPR, ya. KPK juga komisionernya dipilih oleh DPR, ya. Bupati, wali kota, gubernur. Jadi betul-betul partai politik itu menjadi sangat strategis sebagai pilar utama demokrasi kita. Nah, tentu kita melihat bahwa penguatan kapasitas sumber daya manusia di partai politik itu menjadi sangat-sangat fundamental bagi kemajuan bangsa. Nah, Golkar Institute itu lahir, ya, selain bahwa memang ini sebagai sebuah kesadaran organisasi, bahwa Golkar ya sebagai partai yang berpengalaman, kalau tidak dikatakan partai paling tua di Indonesia gitu, memiliki keinginan yang sangat kuat bahwa kader-kadernya ya, harus memiliki kapasitas yang memadai dalam konteks pemerintahan dan kebijakan publik. Karena kan kita tahu bahwa seperti yang saya katakan tadi, bahwa dalam sistem yang demokrasi seperti sekarang ini, maka kebutuhan akan adanya sumber daya manusia yang betul-betul memahami tentang konsep pemerintahan yang baik atau good governance, tentang bagaimana proses pengambilan kebijakan publik yang tentu berdasarkan atas pilihan ideologis masing-masing partai. Dalam konteks ini Golkar yang memiliki ideologi karya kekaryaan, itu tentu harus ditopang oleh kemampuan sumber daya manusia yang kuat. Nah, karena itu Golkar Institute lahir ya sebagai respon atas kebutuhan saat ini di mana partai politik atau partai Golkar menyadari bahwa penguatan kapasitas kader menjadi hal yang mutlak untuk membangun sumber daya manusia Indonesia di dalam dunia politik. Nah, partai Golkar sendiri, Golkar Institute sendiri kita memang fokus kepada 3 pilar
di dalam proses pembelajaran di Golkar Institute itu. Pilar pertama adalah kepemimpinan. Nah, kenapa kita anggap penting sekali kepemimpinan? Yaitu tadi yang seperti saya sampaikan bahwa orang mau aktif di partai politik tentu punya ekspektasi bahwa dia telah mempersiapkan dirinya untuk menjadi pemimpin. Karena itu maka harus disiapkan bagaimana pemimpin yang transformasional, yang adaptif, yang inovatif, yang mampu membaca perubahan zaman, dan pemimpin yang berwawasan global. Karena Indonesia hari ini tentu tidak hidup di dalam ruang hampa, tetapi pasti berjejaring dengan kekuatan internasional, kekuatan global, pertarungan dagang antara Amerika, Tiongkok, bagaimana hubungan kita dalam konteks geopolitik, dan lain-lain. Nah, itulah yang kita anggap bahwa kepemimpinan itu menjadi sangat penting, walaupun tentu kepemimpinan sendiri itu kan sifatnya sangat alamiah, gitu. Tetapi tentu ini perlu terus-menerus diasah. Nah, Golkar Institute memasukkan kurikulum utamanya yaitu tentang kepemimpinan, ya. Karena itu maka kita di dalam kursus-kursus yang kita lakukan, kita menghadirkan profesor atau guru-guru besar di bidang kepemimpinan yang baik di sektor pemerintahan maupun di sektor bisnis, gitu. Yang kedua di bidang politik. Dalam bidang politik ini tentu hal yang paling mendasar adalah tentang sistem pemerintahan Indonesia, ya, tentang perbandingan beberapa sistem politik di beberapa negara, keyakinan terhadap demokrasi, tentang geopolitik, gitu ya, dan tentu isu-isu seperti komunikasi politik, penggunaan media sosial, ya, dan hal-hal yang memang terkait dengan perkembangan politik di Indonesia maupun di dunia. Dan yang ketiga adalah ekonomi. Ini penting sekali karena saat ini kita tahu bahwa kemajuan bangsa tentu bukan segalanya ekonomi, tetapi salah satu indikator dari kemajuan bangsa adalah bagaimana kita mampu memahami dan menguasai bagaimana perkembangan ekonomi, terutama bukan hanya dalam konteks ke-Indonesiaan, tetapi juga dalam konteks dunia. Nah, 3 hal yang menjadi pilar yang dipelajari di Golkar Institute ini yang terus kami berikan kepada baik di dalam kajian-kajian kami maupun di dalam proses pendidikan, baik dalam bentuk yang political leaders maupun terhadap pendidikan politik di partai, begitu. Oke, sebentar Kak Cek. Ya. Kenapa kesadaran seperti itu tentang pentingnya 3 hal itu baru muncul belakangan ini dengan kelahirannya Golkar Institute? Memangnya Golkar nggak pernah berpikir sebelumnya dan tidak punya kesadaran membuat ini? Gitu. Iya, dulu-dulu kita juga memiliki kesadaran seperti itu. Namun kan institusionalisasinya ya, baru dilakukan atas arahan dari Pak Erlangga Hartarto, karena beliau adalah seorang politisi tetapi juga seorang teknokrat, gitu ya, menyadari betapa pentingnya institusionalisasi atau pelembagaan sekolah partai yang betul-betul didesain sedemikian rupa sebagai institusi pendidikan yang bisa memperkuat kapasitas kader. Ya, kemarin tentu kita menyadari itu. Cuma kan problemnya kan kita tahu bahwa Indonesia sendiri kan memerankan partai politik secara dominan itu kan baru pasca reformasi. Sebelumnya kan di era Orde Baru peran partai politik itu tidak ada. Golkar sendiri waktu zaman Orde Baru bukan dianggap sebagai partai politik, dianggap sebagai organisasi kekaryaan, gitu ya, gitu. Nah, kita menyadari bahwa pasca reformasi ternyata hampir semua posisi strategis kenegaraan ini itu ternyata berasal dari partai politik. Dan karena itu kunci bagi suksesnya bangsa kita menurut saya salah satunya adalah memastikan bahwa pengelolaan partai politik
dengan kapasitas sumber daya manusia di partai politiknya betul-betul harus bisa ditingkatkan gitu melalui pendidikan seperti sekolah pemerintahan dan kebijakan publik di Golkar Institute ini gitu. Oke, kemudian gini, Golkar Institute itu apakah lahir dari ide seorang ketua umum atau produk dari Munas atau ini datang dari Kak Aceh sendiri? Yang jelas pertama bahwa Munas ya memang melegalisasi idenya ketua umum tentang Golkar Institute. Karena itu rekomendasi Munas, maka kita buat yang namanya Golkar Institute. Golkar Institute sendiri secara kelembagaan, Pak Iwan, itu bukan di bawah partai politik. Oke. Kita ini yayasan pendidikan. Jadi karena itu secara kelembagaan ya kita ini layaknya lembaga pendidikan yang tidak memiliki katakanlah interest politik ya, kecuali politik pendidikan sebagaimana yang saya katakan tadi gitu. Jadi tentu sebagai wadah akademik ya kita harus menunjukkan objektivitas gitu ya, empirical, mengedepankan aspek kebebasan akademik gitu ya. Dan dari situlah kemudian kita bisa melakukan exercise tentang pentingnya pendidikan politik dalam konteks pemerintahan dan kebijakan publik. Nah, saya posisinya tentu saya diberikan tugas untuk bagaimana mengelola Golkar Institute sesuai dengan arahan Pak Erlangga Hartarto sebagai ketua umum dan juga partai gitu tentang hal-hal apakah yang dibutuhkan dalam konteks muatan dari proses pembelajaran di Golkar Institute ini. Oke. Nah, sebentar. Ketika Kak Aceh ditunjuk atau dipilih, punya bayangan nggak sebelumnya itu? Oh, saya sangat menyambut dengan baik dan saya sebut bahwa ini mission sacred. Jadi ini semacam misi suci ya untuk menjadikan partai politik ya sebagai pilar utama demokrasi dengan melahirkan dan mencetak kader-kader yang kompeten, yang inovatif, yang adaptif dan membawa kepemimpinan bagi proses kemajuan Indonesia. Nah, kenapa demikian? Karena seperti yang saya katakan tadi, ya, Partai Golkar partai berpengalaman. Namun tentu kita perlu ada institusionalisasi di tengah penguatan partai politik agar pendidikan politik, penguatan kapasitas kader itu betul-betul bisa dibentuk melalui partai politik ini. Ketika dipilih itu ya di Golkar kita tahu lah politisinya banyak juga yang artinya kelasnya ya. Juga banyak. Jadi ketika ditelepon ya. atau surprise nggak gitu? Ya tentu saya sempat surprise ya karena bagaimanapun kan di Golkar juga banyak kader-kader senior yang mereka apalagi dulu waktu zaman Orde Baru saya kira kekuatan partai politik seperti kekuatan Golkar itu kan juga salah satunya adalah banyak para akademisi ya para cendekiawan juga yang terlibat di Golkar gitu ya. Dan saat ini memang saya di Golkar ya banyak juga gitu ya yang sudah S3, lulusan luar negeri dan lain-lain. Nah, tentu ketika saya diberikan kepercayaan ini saya langsung berpikir bahwa inilah salah satu wadah aktualisasi dan jariah saya gitu ya untuk membangun membangun Partai Golkar dengan penguatan kapasitas kader. Saya sangat menikmati ketika misalnya ya kita sudah melaksanakan 5 kali Young Political Leader, Executive Education for Young Political Leader. Pertama untuk kepala daerah terpilih. Kami pernah menyelenggarakan kursus singkat eksekutif untuk 25 kepala daerah yang berasal dari kader Partai Golkar yang terpilih dalam Pilkada 2020 yang lalu
untuk diberikan pendidikan tentang bagaimana tentang pemerintahan, tentang geopolitik dunia, tentang kepemimpinan transformasional, tentang evidence-based policy, tentang pengambilan kebijakan politik, program yang berbasis anggaran dan lain-lain. Termasuk juga soal bagaimana membangun kader yang berintegritas. Karena kami menyadari bahwa memang saya kira fungsi yang paling utama dari partai politik itu kan sebetulnya adalah melakukan pendidikan politik dan juga bagaimana mengambil keputusan politik yang sesuai dengan harapan rakyat. Ya, dan tentu saya sangat menikmati ketika, dan tentu saya pun juga ikut belajar ya, Kak Iwan ya, dari semua proses tersebut. Tentu kami ingin sekali bahwa kader-kader Partai Golkar yang dipercaya oleh rakyat menjadi kepala daerah harus menunjukkan satu kinerja yang terbaik buat rakyatnya. Dan kita tahu bahwa di dalam sistem kita ini ya, harus mampu memadukan antara pendekatan teknokratik dengan pendekatan politik. Jadi pendekatan teknokratik itu artinya bahwa kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintahan, baik pusat maupun daerah, harus mengedepankan juga aspek-aspek akademik, berdasarkan atas riset-riset dan lain sebagainya. Tetapi juga perlu ditekankan pada keberpihakan politik yang jelas. Mana yang terbaik menurut dukungan politik yang kuat. Nah, perpaduan antara teknokratisme dengan politik gitu ya, itu penting untuk memastikan bagi tujuan bernegara kita. Nah, kita pada awal Golkar Institute didirikan, program pertamanya adalah memberikan pendidikan politik, pendidikan bagi kepala daerah terpilih tentang pemerintahan dan kebijakan publik, karena itulah yang akan menjadi bekal buat kepala daerah dari kader Partai Golkar agar mereka on the track gitu di dalam memastikan tujuan karya kekaryaan yang dimiliki sebagai ideologi Partai Golkar itu bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya. Oke, sebentar. Ya. Ketika melakukan pendidikan politik untuk para kepala daerah terpilih, ya, itu sifatnya wajib, mandatory atau voluntarily? Boleh ikut, boleh enggak? Oh, wajib. Wajib. Hukumnya wajib bagi kader Partai Golkar. Tetapi memang kemarin ya kita minta kepada kader Partai Golkar yang menjadi kepala daerah yang usianya di bawah 40 tahun. Kenapa kita tekankan kepada kepala daerah yang usianya di bawah 40 tahun? Karena pertama tentu kita mengasumsikan bahwa mereka kan baru di dalam memimpin sebuah daerah. Tentu kan kalau berjalan perlu ada arah dari kebijakan partai. Ya. Yang kedua tentu ini adalah bagian dari proses pembekalan lah dalam tanda kutip ya, tentang bagaimana sistem pemerintahan, tentang geopolitik, tentang bagaimana undang-undang, misalnya dalam konteks kemarin karena kita meyakini bahwa undang-undang Cipta Kerja ini merupakan cara untuk mengatasi pengangguran gitu ya. Itu dibedah secara lebih komprehensif tentang kepemimpinan transformasional ya. Kepemimpinan perubahan, tentang pentingnya teknologi informasi, bagian dari ICT yang harus dimiliki oleh setiap pemerintahan daerah di tengah kemajuan teknologi informasi gitu ya. Dan tentu juga bagaimana melakukan rebranding ya dengan misalnya penggunaan media sosial dan penggunaan pengambilan kebijakan yang berdasarkan pada evidence based policy itu semua dibedah ya. Nah ya tentu kemarin selain kepala daerah yang 4 terakhir kita juga melakukan membuka kepada publik. Sebetulnya Kak Iwan ya, Golkar Institute ini bukan hanya buat kader Partai Golkar. Nah, itu yang mau saya tanyakan tuh. Sebetulnya bukan hanya buat kader Partai Golkar. Dari ya kalau yang kepala daerah baru kita laksanakan sekali. Nah, yang 4
kali selanjutnya itu terbuka kepada umum. Dan pada angkatan yang pertama atau yang batch yang pertama itu diikuti oleh misalnya peneliti, ya, dari NGO, dari lembaga donor, kemudian mereka daftar, dan yang daftar alhamdulillah cukup banyak, ada sekitar 280-an orang per batch. Ya, per batch, tapi kita seleksi. Ada dan seleksi. yang diterima hanya 40 orang. Oke. Persyaratan utamanya dia tentu harus S1. Yang kedua, dia usia di bawah 40 tahun. Yang ketiga, 30% harus perempuan. Yang keempat, harus mampu berbahasa Inggris. Kenapa kita syaratkan berbahasa Inggris? Karena nanti di dalam proses pembelajarannya, kita menggandeng Lee Kuan Yew School, beberapa pengajar di Lee Kuan Yew School of Public Policy Singapura. Ya, kita misalnya salah satu advisor kita yang kemarin sempat ramai itu adalah Profesor Kishore Mahbubani. Nah, di dalam proses penyusunan kurikulum, kita melibatkan beberapa tokoh-tokoh akademik, tetapi juga tokoh-tokoh yang selama ini berpengalaman di pemerintahan. Misalnya, selain Profesor Kishore Mahbubani, kan beliau seorang intelektual dunia yang cukup terkenal gitu ya, dan ahli tentang kebijakan publik. Dia juga kan seorang diplomat senior. Misalnya dari senior Partai Golkarnya ada Profesor Ginanjar Kartasasmita, mantan Menko Perekonomian di era Orde Baru dan juga cukup berpengalaman sekali, tetapi sampai sekarang kan masih rajin mengajar gitu ya, dan di dunia akademik. Ada Profesor Sofyan Effendi, beliau mantan rektor UGM, terlibat di dalam proses penyusunan kurikulum kita. Ada Profesor Eko Prasojo, guru besar ilmu administrasi publik dari Universitas Indonesia. Ada Eduardo Araral dari Lee Kuan Yew School of Public Policy, dan juga ahli pendidikan kelas dunia yaitu Stavros Yanoka dari Lee Kuan Yew School of Public Policy. Jadi memang kita coba rumuskan sebuah kurikulum dan model pendidikan yang memang menyesuaikan dengan kebutuhan kekinian dari fungsi partai politik itu. Gitu. Oke, sebentar. Seluruh pendidikan tadi dan akan datang itu dipungut biaya nggak? Apa gratis? Gini. Kami ingin mengembangkan model pendidikan yang partisipatif. Ya. Memang kami pungut biaya, ya, karena pendidikan kita juga ya memang membutuhkan biaya. Ya. Tentu proses pembelajaran yang kita lakukan, kalau Kak Iwan mau lihat ruang kelas kita, itu betul-betul sudah mengintegrasikan model daring dengan luring, dengan audio yang betul-betul sangat kondusif bagi proses pembelajaran. Ya. Tapi kami pun juga memberikan beasiswa. Jadi kalau orang-orang yang punya keinginan kuat tetapi dia memiliki modal yang cukup untuk belajar, ya mereka bayar. Tetapi kalau misalnya mereka punya prestasi, punya kemampuan, cerdas gitu, tetapi punya keterbatasan anggaran, ya tentu nanti akan ada beasiswa. Tapi tentu dengan alokasi yang tidak lebih besar daripada membayar. Ya. Itu yang program regulernya. Tetapi kalau yang pendidikan politik yang diberikan oleh Partai Golkar ketika menugaskan kami untuk melakukan pendidikan politik di daerah-daerah sebagaimana arahan dari Ketua Umum, ya kita bikin gratis. Tetapi tentu beda dengan yang berbayar. Ya. Kalau yang berbayar kan sampai 6 hari melakukan kursus, tinggal di hotel yang representatif gitu ya, makan, minum, dan lain-lain. Dan itu semua memang untuk kepentingan mereka sendiri untuk proses pembiayaan pembelajaran itu. Dalam rancangan programnya Kak Aceh, itu bentuk-bentuk kegiatannya itu seperti apa? Apakah hanya seminar? Ya, kemudian jadi kelas atau apa aja? Ya, kita tentu yang paling yang sudah kita lakukan adalah kursus singkat ya.
kursus singkat pun juga akan berjenjang. Kalau yang levelnya di Jakarta, yang sekolah di Jakarta, tentu kursus singkat di Jakarta tentu proses pendidikannya sangat-sangat ya kita sebut advance lah. Orang harus mengerti bahasa Inggris, orang tahu tentang geopolitik global dan lain-lain kurikulumnya. Kalau masih di tingkat daerah tentu bicaranya soal desentralisasi, soal kepemimpinan, nanti kita melibatkan juga akademisi di daerah gitu ya. Nah, itu yang kursus-kursus singkat. Yang kedua, rencananya kita pun juga mau membuka sekolah formal. Kita mau membuat S2 di bidang public policy. Ya, ini sedang kita rintis secara terus-menerus ya. Yang ketiga tentu kita melakukan kajian-kajian ya. Dalam beberapa hal misalnya kita melakukan public lecture. Public lecture kita yang pertama bersama dengan Profesor Kishore Mahbubani, kemudian kemarin dengan mantan Menteri Luar Negeri Australia Gareth Evans kita bicara soal presidensi G20. Ini penting dimiliki oleh kita semua pada saat sebelum Presiden menerima penyerahan tongkat estafeta presidensi G20, kita mendiskusikan apa sih pentingnya G20 bagi Indonesia dan bagi dunia. Itu penting. Kemudian kita juga bicara tentang pandemi COVID, bicara tentang tantangan demokrasi dan lain-lain. Itu kajian-kajian yang kita lakukan ya. Yang keempat ya kita tentu membuat semacam public library gitu ya tentang pemerintahan dan kebijakan publik. Dan yang kelima yang sedang sekarang dirintis ini supaya pendidikan politik juga mudah diakses oleh anak-anak muda dengan digital, maka kita membuat Golkar Institute Apps ya. Yang itu nanti ya menggunakan media digital ya kita nanti itu bisa nanti di-upload melalui website dan lain-lain. Jadi ini inovasi ini yang kita lakukan ya. Kenapa kita lakukan begitu, Kak Iwan? Supaya orang tertarik dengan politik. Politik itu bukan yang nampak di permukaan itu kan seperti hanya soal gontok-gontokan, konflik dan lain-lain. Padahal politik itu adalah salah satu jalan mulia menuju bagaimana kita menciptakan kebaikan. Dalam bahasa saya, politik itu jalan mulia menuju kemaslahatan, menciptakan kemaslahatan. Nah, melalui Golkar Institute tentu kita berharap bahwa anak-anak muda bisa tertarik ke dalam politik, lalu mereka bisa mempelajari politik, bukan hanya how to get the power, tetapi juga bagaimana create the good public policy gitu. Oke. Sekarang dari sisi SDM, ya dengan sebegitu dahsyatnya program, kalau menurut saya sih ya dahsyat lah. Kalau dilaksanakan, kalau gagasan semua yang disampaikan Kak Acep itu dilaksanakan, itu akan menjadi satu kekuatan yang dahsyat, terutama bagi Golkar Institute. Dari sisi SDM pengelola Golkar Institute itu, personelnya berapa orang? Ya, kita memang dari segi kelembagaan ada kita yayasan ada Dewan Pembina, Dewan Pembinanya tentu Pak Erlangga Hartarto, ya, ada Pak Agus Gumiwang, ada Pak Ludwig, ada Pak Dito, ada Pak Jedun Amali, gitu ya. Di Dewan Pengurusnya ada saya sebagai ketua, ada Rijal Malarangeng, itu semua tahu Rijal Malarangeng, ya, beliau PhD di bidang ekonomi politik. Ada Jerry Sambuaga, Wakil Menteri Perdagangan, dia juga doktor di bidang ilmu politik. Ada Dr. Insinyur Hetipah Saifudian, ya, beliau juga lulusan ITB, aktivis, lulusan Lee Kuan Yew School of Public Policy di National University of Singapore, lulusan Australia gitu di bidang public policy. Ada juga Pak Ferdiansyah, ya, anggota Komisi 10. Ada juga generasi mudanya, yaitu Putri Aneta Komarudin, ya, juga terlibat di dalamnya. Ada Pak Erwin Aksa, ya, mantan ketua umum HIPMI yang sekarang jadi wakil ketua umum, dan ada Pak Firly. Kami diawasi juga oleh Dewan Pengawas
ada Pak John Kennedy Ajis, ada Pak Idris Layena, sama Mbak Kristina. Nah, pelaksana di lapangan kita, ya kita menyebutnya sebagai faculty chair. Itu adalah namanya Mulia Amri PhD. Dia lulusan dari Lee Kuan Yew School of Public Policy, sekarang jadi ketua alumni. Sebelumnya dia peneliti di beberapa lembaga kajian, ya. Tapi kita rekrut untuk sementara kita tempatkan dulu untuk bidang pendidikan, ya. Tentu dalam waktu dekat, ya, kita sebetulnya kan sumber daya yang dimiliki oleh Partai Golkar kalau hanya untuk menjadi tenaga pengajar tentu banyak, ya. Nah, kita dibantu juga ada beberapa staff yang memang memiliki kemampuan yang kan kita sebetulnya tidak kurang dalam hal kemampuan sumber daya manusia yang dimiliki oleh kader-kader partai. Jadi untuk soal sumber daya, insya Allah. Oke. Maksud saya gini, kan commonnya itu di Indonesia itu ada yayasan megah, nama-namanya juga megah, pejabat semua, nama besar, padahal mereka itu punya seabrek kesibukan. Betul. Tapi ujungnya nama mereka itu ya cuma sekedar nama. Mereka sama sekali kan pasti tidak aktif dalam operasional. Kalau ini kita bikin aktif. Misalnya kita minta Profesor Ginanjar Kartasasmita untuk mengajar di dalam kursus-kursus. Kita minta Profesor Sofian Effendi untuk mengajar di kursus kita. Dalam beberapa kesempatan, misalnya soal public speaking gitu ya, yang harus dimiliki oleh seorang politisi yang baik. Tentu kan kemampuan komunikasi dan public speaking. Orang seperti Mbak Mutia Hatfield kita minta untuk mengajar. Sahabat saya, senior saya, Dr. Ahmad Doli Kurnia Tanjung kita minta juga untuk mengajar. Dan bahkan Mbak Akbar Tanjung itu dalam setiap bulan kursus yang kita lakukan beliau sangat rajin. Bahkan keliling daerah pun beliau sangat rajin untuk mengikuti memberikan pencerahan kepada kita. Ya, kan saya hanya memastikan aja nama-nama besar yang disebut itu, kan ketika akte pendiriannya dibentuk, biasanya orang bertarung untuk masuk dalam struktur. Ketika berjalan, Kak Aceh ditinggalkan sendirian. Oh enggak, kalau itu pasti enggak. Kalau itu pasti enggak. Mereka, nah inilah sebetulnya Kak Iwan ya. Salah satu di antara hal yang perlu dimiliki oleh kita adalah bagaimana kita bisa merajut, ya, mengurai, merajut, dan membuat itu menjadi sebuah kekuatan. Dari sekian banyak potensi-potensi yang dimiliki oleh Partai Golkar itu, sehingga mampu menjadi kelembagaan yang kuat. Nah, selama ini saya memerankan peran-peran mereka, potensi-potensi yang dimiliki oleh kita gitu. Ya, pertanyaan berikutnya lebih kepada personal. Ya. Saya tahu Kak Aceh tokoh andalan Golkar di parlemen. Ya. Kemudian saya nggak tahu apakah akan menjadi definitif atau tidak memimpin Golkar di Jawa Barat, ya kan? Iya. Itu question mark juga. Kemudian diserahi juga tugas untuk mengelola ini. Memangnya masih punya waktu mengelola Golkar Institute gitu loh. Selalu harus disempatkan. Dan saya sih merasa bahwa saya enjoy sekali di Golkar Institute. Ya, kenapa? Karena dari situ kita bisa juga pertama tentu yaitu tadi saya sebut sebagai jariyah kita untuk bagaimana kita bisa berkontribusi bagi penguatan partai politik, terutama penguatan sumber daya. Ya, soal gini, ini kan tergantung bagaimana kita membuat sistem. Kalau kita mampu untuk membuat sistem dengan baik, maka unsur-unsurnya akan berjalan sebagaimana perannya masing-masing. Nah, saya tahu maksudnya sistem itu, ya kan? Ya. Karena Monday until Friday pasti penuh
di DPR, bahkan Betul. mungkin sampai malam. Ya, Ya. Terus yang ngelola di sana ada wakilnya ya? itu yang saya sebut tadi ada faculty chair-nya. Oke. Faculty chair-nya. Faculty chair-nya ini yang Dr. Mulya Amri PhD ini yang bisa menerjemahkan kepada kita misalnya soal bagaimana dia mempersiapkan naskah akademik tentang satu pelatihan tertentu, satu kursus tertentu dengan siapa pembicara yang memiliki kompetensi di bidang itu. Ya. Nah, itu kan tinggal kita bagi waktu kapan kita bisa membahasnya secara bersama-sama, lalu diputuskan di teman-teman Dewan Pengurus termasuk dengan Ketua Umum kita. Oke. Nah, Ini pertanyaan terakhir nih. Ya. Walaupun mungkin agak sensitif. Ya, kalaupun nambah nanti ya terakhirnya terakhir lagi gitu kan. Pembiayaannya bagaimana? Kan Ya. Golkar bukan perusahaan yang bisa ngatur cash flow sedemikian rupa. Ya. Pembiayaannya dari mana? Apakah anggota DPR dipotong-potong lagi? Nggak hanya untuk partai, tapi untuk nyumbang di sini. Ya. Atau kepala-kepala daerah itu dipungutin, ya kan? Padahal gaji kepala daerah juga kecil, ya kan? Nggak besar-besar amat. Atau minta ke BUMN misalkan, ya kan? Kalau Golkar Institute tanda tangan ke Aceh minta ke BUMN, mereka ngasih salah, dikasih juga salah, ya kan? Kalau itu insya Allah nggak kita lakukan, Kak Iwan. Jadi pembiayaan itu kan dari pembiayaan, dari proses yang kita lakukan selama 5 kali melakukan executive education for young political leaders itu berasal dari kontribusi peserta. Oh, oke. Yaitu yang seperti yang saya bilang tadi. Itu semua berasal dari kontribusi peserta. Jadi kita membuat spare gitu ya, bahwa proses pembiayaan orang belajar, biaya honorarium narasumber, nginep di hotel Pullman, tempatnya di DPP Golkar, dan kita alhamdulillah sudah punya kampus baru ya dengan classroom yang menggunakan learning management system. Itu di semua unit cost-nya kita hitung bersama. Nah dari situ kita bisa menghitung kebutuhan berapa per peserta. Nah kemudian untuk yang beasiswa tentu kami ya beberapa donatur yang di Dewan Pembina ya kami mintakan kontribusi. Jadi kami tidak minta kepada misalnya anggota DPR, nggak minta juga kepada BUMN apalagi gitu ya. Gitu. Jadi ini hasil pengelolaan kami dari semua proses. Dan tentu kami juga membuka kesempatan kepada masyarakat kalau mau menyumbang kepada Golkar Institute, tentu kami sangat senang sekali karena ini juga bagian dari kita membangun fundraising gitu ya bagi penguatan pendidikan politik kita. Nah, kalau pendidikan yang dilakukan di di daerah-daerah, kita rencananya di 7 provinsi dan ini saya baru laksanakan di 5 provinsi, itu berasal dari dana pendidikan politik yang berasal dari partai gitu. Oh. Itu jelas, saya kira kan setiap partai politik kan juga mendapatkan anggaran pendidikan politik. Anggaran pendidikan politik kita pergunakan untuk salah satunya adalah penguatan kapasitas kader melalui kursus singkat tentang pendidikan politik dan kebijakan publik. Oke. Gitu ya, kan? Ada juga orang yang menyebut peluncuran Golkar Institute itu ya dalam rangka pencitraan Golkar menuju 2024. Ya, orang boleh aja memahami itu. Yang penting kan Kak Iwan, apa yang dilakukan oleh kita konsisten. Gitu. Jadi bukan hanya tadi yang seperti dikatakan Kak Iwan, pada saat launchingnya aja ramai, tetapi setelah itu nggak ada kegiatan, sepi. Kami enggak. Alhamdulillah, dari sejak mulai launching sampai akhir tahun ini, ya untuk pendidikan kursus singkat sudah kami lakukan selama 5 kali.
kemudian pendidikan di daerah insya Allah akan kita laksanakan di 7 provinsi. Jadi ini adalah sebagai bentuk konsistensi kami. Kalau dihitung tentang kajian publiknya tentu lebih banyak lagi. Jadi intinya ya ini soal bagaimana kita membangun sebuah sistem ya proses pendidikan politik yang niat dan komitmen kita, mau nggak kita melakukan penguatan pilar demokrasi kita ya. Oke. Pertanyaan sangat terakhir. Kenapa namanya Golkar Institute? Kenapa bukan Erlangga Institute? Ya, gini ya, Golkar tentu sebagai ikonnya sudah sangat jelas. Kenapa kita menggunakan institut? Karena memang kita ingin fokus kepada satu disiplin ilmu, yaitu pemerintahan dan kebijakan publik. Nah, dalam nomenklatur institut itu kan lebih spesifik tentang pemerintahan, istilah pemerintahan dan kebijakan. Ada teman-teman juga yang menyebut, kenapa sih nggak Golkar Academy? Kalau akademi itu kan biasanya cuma D3 gitu. Oh, iya. Gitu. Kalau institut itu lebih spesifik pada disiplin ilmu tertentu. Kalau universitas kan luas sekali, gitu. Jadi nggak mungkin kita menyebut Universitas Golkar. Makanya kita sebut Golkar Institute aja. Ya, karena maksud saya gini, karena baliho ketua umumnya banyak di mana-mana sekarang ini, ya sekali namanya itu Erlangga Institute, gitu kan? Enggak lah. Saya kira Pak Erlangga orang yang sangat bijak, gitu ya. Karena beliau mampu memisahkan mana untuk kepentingan politik, mana untuk kepentingan jangka panjang seperti pendidikan gitu. Oke, Kak Aceh, terima kasih. Oke, Kak Iwan, makasih ya. Terima kasih atas bagi-bagi rahasia dapurnya Golkar Institute. Kalau kalau mendengarkan seluruh uraian itu, ya kan, itu tentu saja publik sewajarnya untuk mengapresiasi niat baik ini. Ya. Tapi kadang-kadang publik itu kan udah sering terjebak dengan jarak yang teramat jauh antara yang disampaikan dengan yang dilakukan pada kenyataannya. Ya. Itu aja sih PR-nya, ya kan? Ya mudah-mudahan Kak Aceh merealisasikan itu kan. Makanya kita lihat apa yang sudah dilakukan selama 1 tahun ini. Saya kira masyarakat bisa melihat sendiri gitu, apa yang sudah dilakukan oleh Golkar Institute. Dan tentu kami mohon doanya, mohon dukungannya agar kami istiqomah dan dapat meningkatkan cita-cita kami mewujudkan apa yang kami harapkan. Oke, terima kasih Kak Aceh. Jadi obrolan ini sebenarnya sesuai dengan tagline-nya Nur Iswan Channel. Menjernihkan pikiran dan menebar kebaikan. Mantap. Jadi kalau kebaikan walaupun datangnya dari kuning, ya kita beri tempat, ya kan? Oke, demikian kawan baik obrolan dengan politisi muda dan menurut saya luar biasa gagasannya. Mudah-mudahan Kak Aceh bisa konsisten untuk marwah tidak hanya partai, tapi juga marwah terutama untuk personal Kak Aceh sendiri supaya selamat sampai di tujuan. Ya kan? Amin, amin, amin. Tujuannya kan bisa tetap terpilih, bisa jadi menteri, bisa apa kan tujuannya. Yang penting memberi makan manfaat. Setuju. Sekali lagi terima kasih Kak Aceh. Sama-sama. Kawan baik semua. Jangan lupa share, like, subscribe, dan komen obrolan bersama Kak Aceh Hasan Sazili. Terima kasih.